there is a great difference of opinion as far as the Muslims are concerned, whether music is allowed or not, whether it's permitted or not. But there is no verse in the Quran directly prohibiting music, but there are indications. Allah says in the Quran, in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 6, it says that among them there are those people who purchase idle tales without knowledge and without meaning, and they mislead the people away from the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and they ridicule the path of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the people who will receive a humiliating punishment. So based on this, if you say tafsir, many of the tafasir says that this idle tales without knowledge, without meaning, refers to un-Islamic songs and the musical instruments, if you read the tafasir. As far as the Prophet prohibiting music, there are various sahih hadiths. So if you read the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then there will be no doubt whether it's permitted or prohibited. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5590. The beloved Prophet said that from among my followers, there will be some people who will make illicit sex, that is adultery and fornication, as well as wearing of silk, drinking intoxicants, and using musical instruments as legal. There will be among my people who will make some things which are illegal, that is adultery, fornication, wearing of silk, having intoxicants, and the playing of musical instruments as legal. Now this hadith, when it says that they will make certain things legal, and we know that intoxicants is haram, we know very well that adultery, fornication is haram, because it is mentioned along with these things which are forbidden, musical instruments are mentioned along with them, it indicates that the Prophet has prohibited them. But some people will make it legal. And we know there are some scholars who today do permit that playing of music instruments is allowed. So this hadith is very clear-cut in saying that musical instruments are haram. But there are other sahih hadith which do permit some musical instruments, especially the duff, that is the tambourine. If you read the hadith of a beloved Prophet ﷺ of Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 4001, where it is said that Muhammad ﷺ, after consummating his marriage, he came and he sat outside along with one of the Sahabas, when two small girls were playing the tambourine, that is a duff, and they were praising that Sahaba, his father, how he died in jihad. And when they started praising the Prophet, they said, don't praise me, you can say what you were saying earlier, indicating that the Prophet did not prohibit them from playing the tambourine. Furthermore, there's a hadith in Sahih Bukhari, volume number 2, hadith number 987, where the Prophet, while he was lying down, his hadith is narrated by Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says that two small girls were playing the tambourine and they were singing. When Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, the father of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, he comes and he says to them, just stop it. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sleeping on a cot. He tells to Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, that let them do it. These are the days of Eid. He said, let them do it. Furthermore, there's a hadith in Tirmidhi, hadith number 3690, where our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he says that there was a person who approaches the Prophet and tells him that I had vowed to Allah subhanahu wa ta'ala that if you come back victoriously, I will sing and I will play the duff. I will bang the tambourine. So the Prophet said, if you have vowed, then do it. If you have not vowed, then don't do it. So these hadith do indicate that musical instruments per se is haram, except for the duff, that the tambourine. The Prophet did permit it sometimes. Di antaranya dalam surat Luqman, ya minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ulama, ya, seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari, ya, versi Ibnu Rajab, dia mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan nyanyian tersebut adalah nyanyian yang disertai dengan musik,
Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat beliau karena beliau mengatakan tafsiran tersebut muncul dari Ibnu Mas'ud tatkala kaum muslimin sudah bercampur dengan orang-orang Romawi yang masuk Islam dan kebiasaan mereka adalah menyanyi sambil musik-musikan. Maka ayat ini berkaitan dengan musik ya. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Bukhari Nabi SAW mengatakan la yakunana aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik. Ini Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat 4 mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik. Sampai beliau mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena itu hukumnya seperti mencuri babi dan seperti mencuri bir. Sama-sama hukumnya haram. Jadi kalau ada barang, karena asalnya barang haram memang ditiadakan. Oleh karenanya kalau ada yang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitabnya kalau ada orang yang masuk ke rumah seorang muslim, misalnya kemudian dia pun ada orang muslim tersebut punya alat musik, kemudian dia merusak alat musik tersebut, maka dia tidak perlu ganti. Dia tidak perlu ganti. Oleh karena sering saya sampaikan kalau antum pergi ke toko alat musik, antum masuk hancurkan alat musiknya. Antum bilang Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kalau saya hancurkan tidak perlu ganti. Kata dia tidak usah ganti tapi tolong masuk kantor polisi ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena semuanya ulama 4 mazhab semuanya mengharamkan apa? Musik. Dan kenyataannya musik ya adalah melalaikan. Kita semua tahu musik apa? Melalaikan. Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik ya. Akhirnya apa? Ada nada dan dakwah misalnya. Lagi dakwah yang hadir laki-laki perempuan waktu joget-joget. Apakah dengan joget gini nambah iman ya ikhwan? Pikir sendirilah. Joget-joget nambah iman. Nambah teler bukan nambah iman. الموسيقى جاء فيها نص. الموسيقى جاء فيها نص. وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يقول أهل العلم قول النبي يستحلون يعني أنها حرام. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. يستحلون الحر والحرير. الحر اللي هو الزنا والحرير هو الحرير المحرم على الرجال لبسه والخمر معروف والمعازف. قالوا والمعازف هي الآلات الوترية كل ما كان فيه وتر فهذه هي المعازف فهذا نص في تحريمه. Harus taat nih. Hadisnya sahih. Ternyata hadisnya banyak sekali. Selain hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi dan hadis itu disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, sebagian orang fobi. Ya, Albani yang nyebutin. Anak enggak mau. Tenang nih, Albani itu dia gurunya Albani itu siapa? Sama tuh. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia juga mengambil ilmunya Ibnu Hajar, Ibnu Hibban, Imam Bukhari, dan beliau tidak mensahihkan hadis itu dengan diri sendiri. Tidak, kita sudah sebutkan yang mensahihkan itu banyak ulama-ulama senior dalam ilmu hadis. Kalau ada ulama fikih mensahihkan hadis, kita tanya dulu, ente nggak ahli dalam ilmu, ente ulama fikih gitu kan. Kita tanya, siapa ulama hadis yang mensahihkan? Fulan. Kita lihat, kita cek kembali. Yang bisa mengecek silahkan dicek kembali. Tapi jangan ikut-ikutan. Mengatakan enggak, ana mau ikut Ibnu Hazm. Karena buat ana itu lebih mendukung ya profesi ana. Boleh mah gitu kan. Ini hadisnya jelas-jelas. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Ada 2 suara yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Mizmarun 'inda ni'mah, suara seruling ketika dapat nikmat. Lagi senang-senang sama serulingnya. Warannatun 'inda musibah, dan merintih meratap ketika dapat musibah. Hadis yang diriwayatkan
Al-Bazzar di Musnadnya dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian hadis yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas mengatakan, innallaha harrama alayya, sesungguhnya Allah mengharamkan buat aku, au harrama, atau Allah mengharamkan al-khamra, khamar minuman keras, wal maisir, dan judi. Judi semua sepakat haram, semua sepakat haram. Dulu di masanya orde lama, orde baru ya, masanya Pak Harto, ada sebuah judi terselubung, namanya SB. Porkas. Singkatan apa tuh Porkas? Oke lah, itulah. Itu orang-orang kan sampai Pak Haji. Anda ingat waktu SD itu ngelihat ya orang pakai sarung, pakai kopiah, beli itu nomor. Nih, itu kan. Karena dia nggak tahu kalau itu ternyata judi, tapi karena terselubung, orang mah nggak kebayang tuh judi. Kemudian wal kubah wa kullu muskin. Kubah ini adalah genderang. Apa namanya? Anda nggak tahu nama-nama alat musik itu apa yang bunder-bunder itu? Rebana. Hah? Bukan rebana. Gendang ya? Gendang lah. Wa kullu muskirin haram, dan semua yang memabukkan itu haram. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Kita lihat nih, hadis-hadis ini bukan dari satu sahabat. Sehingga kalau dari satu sahabat kemungkinan masa yang lainnya nggak tahu. Ternyata hadis ini dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Amr bin As. Hadis itu dari banyak sahabat ujungnya. Sebagai pertanda di masa itu mereka berpendapat musik itu haram. Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal harramal khamra wal maisra wal kubah wal ghubaira wa kullu muskirin haram. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan minuman keras, maisir dan kubah tadi, genderang itu, wal ghubaira. Ghubaira ini minuman keras yang terbuat dari jagung. Dulu ada orang yang ngomong, apa sih hukumnya minum air? Halal minum air itu. Kemudian makan kurma apa hukumnya? Halal. Terus kalau kurma campur air disimpan, kok bisa jadi haram? Karena jadi homer dia. Air sama kurma disimpan di satu tempat, di apa istilahnya? Difermentasikan. Dia ngomong, kok ente bisa ngomong haram? Ini kan cuma air, cuma kurma. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan haram. Dalam hadis ini disebutkan, kubah, alat-alat itu ternyata haram. Biasanya nih kalau kita lihat hadis-hadis ini nyampur antara minuman keras, judi, terus apa? Gendang. Kok dikumpulkan tuh? Biasanya memang berkumpul di dunia ini. Orang kalau main judi mesti ada musik tuh. Ada yang main judi diem-dieman, ada Ustaz kata dia, yang takut sama polisi tuh diem-dieman. Ya, tapi kalau tempat-tempat yang banyak itu dikumpulin tuh, bahkan dicampur sama perempuan-perempuan. Na'udzubillah. Music, as we know it today, produced by wind and stringed instruments, is haram. Yes. It has entered upon us. We are inundated by it. You can't even go to the bathroom without hearing music. I mean, something I experienced in the West, but I also found it here. I went to a couple of bathrooms here and I heard music coming at me, piped in. What is the purpose of that? Make you hurry up and get back out and get back to buy, or what? It's a challenge. And we should be clear on this point. Because of course you have people who will say, oh, Ibn Hazm, he said there are no authentic hadiths on music. And Sheikh, this one and that one said, yeah, music's okay.
I listen to it. But when we look at the tradition of the early scholars of Islam, they made all kinds of statements against it. And there are hadiths which are sound. This topic, we should research it and be clear on it. Not go according to what is pleasing to us. That shouldn't be our criterion. Because I like music, I like to hear those who say it's okay. Those who say it's not okay, I don't like to hear them. This is not our criterion. You know, some people say, well, oh, you know, Dr. Bilal is an old guy, you know. He doesn't listen to it because he doesn't really know. Well, some of you may know that, yeah, I used to be a lead guitarist in a rock group. Yeah. It's not a part of my bio. But that was the reality. When I lived here in Malaysia, yeah, in East Malaysia, in Sabah, I was lead guitarist. Alhamdulillah, I found Islam. My bass player also found Islam, and the drummer also found Islam later. Alhamdulillah. None of us played music after that. But the point is that the allure and the power of music, I know it. And it became so obvious to me when, after accepting Islam, and I was still playing in nightclubs, I accepted Islam, and then I divorced myself from the culture of the other members of the group in which I played. So I didn't participate with them in the intoxicants and things that people were doing and taking. So in the nightclubs, I used to be the only sober one. I'm there playing away and people are dancing and you know, I just looked at this and I could see that this was so devilish. You know, when Allah speaks about, you know, how shaitan prods the people, يَعُزُّهُمْ أَزَّا, you know, that's exactly what was going on. You know, I could see it. It was clear. Clear. So, this power that music has over people, where people end up loving it more than they love the Quran. This is يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ. This power that music has over people, where people end up loving it more than they love the Quran. This is يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ. Their love for it, and that is why even attempts to replace it with anashid, okay? It started out innocently, but then the anashid ended up like rock groups. The anashid artist comes in, there's smoke on the stage, and you know, he's, hey, what's the difference? It's gone right back to that same thing. And people will enjoy listening to anashid. You turn on the Quran and say, hey, no, I want to hear this artist or that artist. They feel more pleasure in hearing anashid
than hearing the Quran itself. What is that? What is that scale? What has happened here? This is real. As some scholars refer to music, they refer to it as the Quran of Shaitan. Satan's Quran. And it goes into the heart. And it occupies the heart. And when it occupies the heart, there's no room for the Quran of Allah. That's the reality. It squeezes it out. And how you can know how powerful and the grip that it has on the human heart, you can find it in the fact that if somebody plays 2 bars of a song, which you didn't hear for 20 years, you heard it 20 years ago when you're a kid, but all you need to hear is just dun 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 dun, it's back in your head, the whole song is there, words, everything, it's all there, like it never left. That is the way it is. This is real. So when Prophet Muhammad ﷺ warned us about it, he warned us about something which was dangerous. Dangerous for our souls. That's what Islam is there to do, to protect our souls. So we have to divorce ourselves from this obsession. And no doubt it becomes... Kan yang dipermasalahkan sebenarnya adalah alat musiknya. Alat musiknya. Alat musik memang disebutkan secara khusus dalam sunnah atau dalam hadis Nabi SAW adalah gendang yang dibolehkan. Itu pun pada saat hari raya dan acara walimah bagi wanita. Selain daripada itu, seluruh ulama sepakat umumnya kembali kepada dalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat beliau menafsirkan Al-Quran yang dikatakan min nasi ma yashri lahu wal hadits yudillan nas an sabilillah. Banyak orang yang memperjualbelikan kata-kata di sini dan beliau mengatakan demi Allah itu adalah musik, ya, jadi lantunan kata-kata maksiat yang diikuti dengan alat-alat musik yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar menamakan alat musik itu dengan mazamirus syaitan, anak-anak panahnya syaitan, gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau lantunan umumnya tidak ada masalah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang saya tahu tidak ada masalah. قال الله خلق كل شيء خلق أن هذه الأرض اللي نمشي عليها وهذه السماء التي نستظل بظلها وهذه الحياة اللي أعطانا الله إياها وهذه النعم إلا ما رحم ربي أصبحت تستخدم ضد الله وأصبحت تستخدم في معصية الله. أصبح شبابنا بعيونهم ما يشوفون إلا الأفلام والمسلسلات، وأصبحوا بآذانهم لا يسمعون إلا الأغاني والملهيات، وأصبحوا بألسنتهم لا يتكلمون إلا بالفواحش والمنكرات، وأصبحنا نبارز الله بأيدينا وأرجلنا وجوالاتنا. أسألك سؤال وأسأل الآلاف اللي قدامي، دليل بسيط بس، جوالك هذا اللي في يدك، جوالك هذا اللي أعطاك إياه الله عز وجل وفيه شريحة وفيه اتصالات وفيه رقم سري، ما حد يدري أنت مخزن رقم من، ما حد يدري إيش الروابط، إيش الصور، إيش المقاطع، إيش اللي جوة هذا الجوال إلا الله. أسألك بالله سؤال، جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام؟ سؤال، جوالك يخدم الإسلام أم يهدم الإسلام؟ إن كنت ممن ينشر فيه الخير، إن كنت ممن ينشر به القرآن والإسلام، إن كنت من ينشر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بهذا الجوال تخدم الإسلام. وإن كنت ترسل بهذا الجوال المقاطع والصور التي لا ترضي الله، فأنت تهدم الإسلام وأنت تحارب القرآن. لأن الأغاني ضد إيش؟ الأغاني ضد إيش؟ ضد القرآن. ترسل أغاني بدل ما ترسل قرآن، ترسل صور، بدل ما تنشر إسلامك وتنشر الخير وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحارب الإسلام بالجوال. هذا دليل
من أدلة. أقسم بالله العظيم بعض الشباب يقول لك الحمد لله أنا والله أصلي وأنا بس عندي مشكلة واحدة، وهي مشكلة بسيطة، هي مشكلة الأغاني. مشكلة الأغاني هذه مشكلة بسيطة. كم من شاب يتمنى يقرأ قرآن ما هو قادر، السبب الأغاني. كم من إنسان يتمنى يحافظ على الصلاة مضبوط ما هو قادر، السبب الأغاني. كم من إنسان وقع في الفاحشة، السبب الأغاني. الأغاني ترى لها أثر خطير. الأغاني الله عز وجل بشر صاحبها بإيش؟ بماذا بشر الله صاحبها في سورة لقمان؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ يقسم بالله ابن مسعود بأن لهو الحديث هو الغناء. اشترى لهو الحديث، صار يسمعه في سيارته، في جواله، في بيتهم، صار عايش. Membolehkan musik dengan dalih hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pelarangan alat musik itu tidak sahih karena telah didhaifkan oleh Ibnu Hazm. Perlu untuk ketahui, hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sighah al-mu'allaq. Imam Bukhari menyebutkan qala Hisham ibnu Ammar. Ya, ini kata Ibnu Hazm rahimahullah, ya, termasuk dari kismul hadis dhaif. Apa itu hadis mu'allaq? Saya contohkan. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah menyebutkan di dalam musnad, dalam sunan beliau, satu sanadul hadis. Contohnya begini. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, qala haddatsana Ahmad wa qala haddatsana Asy-Syafi'i an Malik an Abdurrahman ibnu Ka'ab ibnu Malik an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam inna arwah syuhada, bahwasanya ruhnya para syuhada itu berada di burung yang berwarna hijau bertebangan di bawah arsy-Nya Allah. Ini diantara hadis-hadis yang paling sahih periwayatan dari imam madhab yang tiga. Iya. Nah, Abu Daud beliau menyebutkan qala haddatsana Ahmad. Nah, Imam Ahmadnya diputus, dihilangkan. Iya. Kemudian Imam Syafi'inya dihilangkan. Abu Daud berkata qala Malik. Abu Daud kan tidak mendengar dari Imam Malik. Berarti di sini apa? Terputus. Nah, begitu juga Al-Imam Bukhari rahimahullah di sini menggunakan sighah qala. Tidak menyebutkan haddatsana, tidak menyebutkan aku telah mendengar, telah mengkhabarkan kepadaku. Hujjah Ibnu Hazm dalam masalah ini adalah hujjah yang keliru. Yang mengatakan keliru bukan saya ya, tapi para ulama. Kenapa? Karena Hisham bin Ammar adalah salah seorang dari guru Al-Imam Bukhari. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahih beliau, dalam lafaz hadis yang lain, beliau mengatakan qala haddatsana Hisham bin Ammar. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari mendengar dari gurunya Hisham bin Ammar. Contohnya misalnya begini, antum hadir di pengajian Ustaz Mufli, antum katakan qala Ustaz Mufli. Antum hadir di majelis beliau. Enggak perlu antum mengatakan saya telah mendengar Ustaz Mufli berkata demikian. Karena antum memang sebagai murid beliau. Bisa difahami? Ini salah satu hujjah Al-Imam Ibnu Hazm sangat lemah dalam mendhaifkan hadis ini. Yang kedua, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini rawinya ragu. Abu Malik ataukah Abu Yasir? Satu di antara keduanya. Dan jahalahnya sahabat, ketidaktahuannya sahabat itu tidak memudaratkan hadis. Karena seluruh para sahabat itu udul. Apakah hadisnya diriwayatkan dari Aisyah, apakah dari Abu Hurairah, apakah dari Ibnu Umar, apakah dari Ibnu Abbas, tidak memudaratkan hadis. Selama orang yang meriwayatkan hadis dari sahabat tersebut mendengar dari sahabat, sehingga tidak ada hujjah sama sekali dari pendhaifan Al-Imam Ibnu Hazm hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunna min ummati yastahiluna al-hir wal haril wal ma'azif. Jadi fahami, kalaupun seandainya hadis inilah hadis yang lemah, kalau lebah, ya, bukan hanya hadis ini saja yang digunakan oleh para ulama tentang haramnya musik.
Di antaranya Allah mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhillu an sabilillah. Ada di antara manusia menggunakan lawal hadis, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Antum baca tafsir dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Dhahak, dari Qatadah. Apa kata mereka tentang hadis, tentang lawal hadis ini? Dan juga disebutkan hadis dari Nabi SAW, sayakunu fi akhir zaman qadhfun wa khasfun wa maskhun. Mata dzalik ya Rasulullah? Idza dhahara al-ma'azif wal qainayat. Akan datang nanti di akhir zaman orang-orang akan ditenggelamkan ke dalam tanah, akan diubah rupanya dan akan dilempar dengan bebatuan. Para sahabat bertanya, kapan itu ya Rasulullah? Terjadi enggak? Manusia ditenggelamkan dalam tanah. Kata Nabi SAW, ketika alat musik sudah tersebar, ketika biduan-biduan wanita bernyanyi di sana sini, terjadi. Ya, dan juga terakhir ditanyakan kepada Abdullah ibnu Abbas, wahai ibnu Abbas, di mana orang-orang yang bernyanyi hari ini, bermusik hari ini nanti di yaumul qiyamah? Kata Abdullah ibnu Abbas, kira-kira dia bersama solihin atau bersama orang yang toleh? Kira-kira pemusik itu bersama orang baik atau bersama orang jelek nanti di yaumul qiyamah? Abdullah ibnu Abbas tanya kembali, kemudian dia menjawab, ya bersama orang jelek. Ya sudah, ente sudah fatwa diri ente sendiri. Pemusik itu di mana nanti di yaumul qiyamah? Terkait halal dan haram, itu murni haknya Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang boleh menghalalkan, mengharamkan dan mengharamkan kecuali Allah. Nabi saja hanya menyampaikan hukum Allah. Dan ini yang pertama. Kenapa saya tekankan demikian? Karena sebagian orang ketika mendengar seorang ustadz membahas ini haram berdasarkan ayat dan hadis, langsung diklaim itu ustadz terlalu ekstrim, kurang rahmat, kurang hikmah, kurang memperhatikan perasaan umat. Dia kira agama ini seperti jual nasi. Ijak dirau tang kurang mameh, nembuh saka bacut, dabuh saka bacut. Ijak dirau nyo campli kurang, nembuh campli Cina bacut, dabuh campli Cina. Ijak dirau nyo asam suntin tambah mendua ne, tambah dua te, nyo agama kan mukat bu goreng. Kan kanduri, bukan jualan. Agama sikap kita sami'na wa ata'na. Balighu anni walau ayat. Sampaikan seperti yang kalian ketahui dariku walaupun satu ayat. Sekalipun kita belum mengamalkannya, yang kemana hukum Allah tiada tawar-menawar. Walaupun kita sendiri menyelisinya, kalau A tetap A, B tetap B, walaupun jenderal yang bertanya, walaupun presiden yang bertanya, walaupun khalifah yang bertanya, hukum Allah yang A tetap A, yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib. Tiada tawar-menawar terhadap hukum Allah. Dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika sudah ada suatu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dia memilih ketetapan lain, ketentuan lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sungguh ciri mukmin sejati itu adalah ketika dia diajak, diberitahukan hukum Allah dan Rasulnya, dia selalu berkata sami'na wa ata'na. Dua kalimat ini. Sami'na wa ata'na. Jangan kita ganti menjadi sami'na wa tapihna wa kenapana. Cukup sami'na wa ata'na. Jangan kita ganti menjadi sami'na wa pakanna. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang akan sukses di dunia dan akhirat. Baik, terkait musik telah datang satu ayat, hadis Nabi, ucapan para sahabat, tabi'in, dan sepakat 4 mazhab. Anda mau masuk mazhab mana? Semua mazhab haram musik. Oh kamu ya Syekh Syafi'i, Syafi'i lebih keruhlah masalah musik. Gitar, nyuka tobat, pecahkan, enggak boleh jual. Dan Imam Syafi'i. Adapun ayat, maka firman Allah dalam surah Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang memperjualbelikan, mempermainkan lahwal hadith, yang menjadi sebab manusia jauh dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadith adalah musik. Adapun hadith, maka hadith diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi bersabda, "La yakunna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif." Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam. Nabi enggak menyebutkan orang kafir. Dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan.
Yang dikira nggak ada loh. Saya pernah diberitahukan oleh seorang ustadz di sebuah tempat yang sekarang udah ditiadakan tempat itu, lokalisasi prostitusi. Tempat yang ma'ruf di Indonesia. Jadi di malam Jumat mereka PSK punya kajian malam Jumat. Yasinan, salawatan. Di antara yang disampaikan kepada mereka bahwa pekerjaan kalian ini bisa menjadi pintu surga dan bisa menjadi pintu neraka. Kalian bisa mendapatkan pahala dari pekerjaan ini dengan syarat ikhlas karena Allah. Hakikat ikhlas zina, ikhlas apa itu ikhlas? Tapi itulah ulama su. Kalau kalian ikhlas. Kedua, tidak mengambil suami orang. Yang ketiga, demi menyelamatkan diri kalian, keluarga kalian dari kelaparan. Yang keempat, bisa bersedekah dari uang itu. Mau orang tinggal si nyambut, kinang ayat dah nak tabah ayat hadis si nyambut Kan tambah mantap dong. Yo baru ustaz paling hikmah yang paling mengetahui perasaan umat. Inilah ustaz pemersatu umat. Ada wal harir, dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Kain sutra yang terbuat dari ulat sutra asli, bukan sarung yang harga 35.000 itu kemudian ditulis merek sutra, bukan itu ya. Baik. Dan wallahu alam, saya dan beberapa guru saya yang pernah melewati hadis ini seumur hidupnya belum pernah melihat kain sutra. Waktu itu Syekh Abdurrahman Al-Adi rahimahullah membahas hadis tentang kain sutra. Beliau menyebutkan siapa yang pernah melihatnya. Maka ada seorang menjawab, saya pernah melihatnya di Rusia. Waktu itu kurang lebih 20 tahun sebelumnya ketika dia mengucapkannya. Ketika dia mengucapkan hal tersebut. Dia pernah melihat di Rusia yang terbuat dari asli ya, dari ulat sutra. Wallahu alam. Orang-orang tua kita, orang-orang kaya Banda Aceh pernah lihat kain sutra asli? Ada di Indonesia? Kain sutra asli dari ulat sutra, Pak. Pernah lihat, Pak? Pernah? Pernah, Pak? Berapa harganya? Itu kain yang luar biasa, ya. Tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik, kata Nabi. Lah ustaz ini membolehkan kok musik. Ya, berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi tersebut. Dialah salah satu orang yang diberitakan oleh Nabi yang akan menghalalkan musik dari umatku. Para sahabat ijma', para tabi'in ijma', 4 mazhab sepakat haram musik. Hanabah dawali musiknya. Kalau belum bisa tinggalkan, istighfar, jangan mempermainkan hukum Allah. Istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu oleh Allah untuk meninggalkannya. Hukum Allah yang A tetap A walaupun kita belum bisa meninggalkannya. 4 mazhab sepakat haram. Oh Ustaz, ini musik Islami. Kalau ada musik Islami berarti ada pula prostitusi Islami. Karena Nabi menyebutkan hukum musik berbarengan dengan zina. Oke, kalau demikian berarti boleh juga prostitusi Islami. Bagaimana Pak Ustaz prostitusi Islami? Tempat diskotiknya ditulis ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, masuk solawatan dulu, malam Jumat yasinan, diskotik Islami, jadi halal berarti. Ya. Dan kira-kira andai kata para sahabat bernyanyi di masa itu, Abu Bakar, kira-kira lagu apa yang akan beliau nyanyikan? Kasidah, dangdut, rock, jazz, ataukah yang lain? Kira-kira apa jamaah? Pasti bukan seperti lagu masa sekarang, pasti lagu-lagu yang tapi diharamkan oleh Nabi. Dan tiada di antara mereka yang melakukannya. Apakah musik itu sudah ada di masa Nabi? Ada. Dan profesi menyanyi di masa Nabi adalah profesi yang sangat hina. Orang-orang merdeka tidak akan melakukannya. Jangankan manusia yang merdeka, budak sahaya saja tiada yang melakukannya kecuali budak sahaya yang wanita. Dan budak sahaya yang sudah berprofesi sebagai penyanyi di masa jahiliyah, di mata Abu Lahab CS, jadi jatuh harganya. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud atau di As-Sunan dari sahabat Imran bin Husain, Nabi menyatakan la yakunu fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun, akan terjadi pada umat ini hujan dengan benda yang keras, batu atau kain semisal dengannya. Akan terjadi di umatku nanti maskhun, perubahan bentuk, dirubah bentuknya oleh Allah. Wa qadhfun wa khasfun, seringnya terjadi gempa bumi. Tanah dimasukkan ke dalam secara tiba-tiba oleh Allah. Berdiri salah satu seorang sahabat Nabi, berkata, "Mata dzalika ya Rasulullah?" Kira-kira kapan itu terjadi wahai Rasulullah?
Maka Nabi menjawab, idza dhaharatil qainat, apabila sudah bermunculan biduan-biduan, wanita-wanita penyanyi. Para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan bahwa al-qainat di masa dahulu adalah budak sahaya wanita yang menyanyi. Kalau sekarang penyanyi menjadi profesi yang luar biasa, di mana dia turun, fan-nya akan lari ngejar dia minta tanda tangan. Bapak ego lagi tanda tangan. Ya, tanda tangan di baju, tanda tangan di kopiah, ya, selfie bareng. Di masa jahiliyah, jangankan secara kacamata Islam, di mata Abu Lahab CS saja penyanyi itu cukup hina. Saking hinanya, budak sahaya saja tidak mau melakukannya, kecuali budak sahaya wanita. Dan kalau dia sudah berprofesi penyanyi, harganya turun di pasar. Hancur harganya. Ya. Harga di pasar, dia jatuh. Kata Nabi, kalau ini sudah tersebar, wasyuribatil khumur, khomar-khomar itu mudah didapatkan, wal ma'azif, dan tersebar musik di mana-mana. Tunggu 3 hal yang di atas tadi akan terjadi. Dan sebagainya sudah kita lihat. Bahkan semuanya sudah kita lihat. Serta kita rasakan. Muharram. Qala ta'ala, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm yattakhidha huzwan. وله الحديث هو الغناء كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة أن لهو الحديث هو الغناء. وكذلك في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري لأن قوما في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. يستحلون الحرى يعني الزنا، الحرى هو الفرج، والحرير معروف حرام على الرجال يلبسه ناس في آخر الزمان، والخمر معروف، والمعازف آلات اللهو من الموسيقى والطبول والمزامير فالغنى وأدواته محرم سماع الغنى ومحرم سماع المعازف والمزامير. وهذا الوعيد أن الله يخسف بهم يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما وأنه قرنه مع كبائر، قرنه مع الزنا مع شرب الخمر، وهذه كبائر دل على أنه كبيرة. نعم. Musik mengingat Allah karena liriknya tentang kematian, liriknya tentang Islami dan yang lainnya. Tentu pertama ya, kewajiban kita adalah mendahulukan dalil daripada akal. Ketika Rasulullah mengharamkan dan Rasulullah menyatakan itu haram, tegas. Nabi tidak pernah memberikan perincian kepada kita, kalau musik ini buat yang liriknya Islami boleh. Kalau liriknya nggak Islami, isinya maksiat nggak boleh. Nabi mengatakan apa? Akan benar-benar ada dari umatku yang menganggap halal alat-alat musik. Tegas, mutlak. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Sesuatu dalil yang sifatnya mutlak tidak boleh dibawa kepada keadaan tertentu kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil. Yang kedua, kalau musik itu sudah diharamkan oleh Rasulullah, maka tidak boleh kita katakan ada musik Islami. Sekarang kalau seperti itu jadi ada zina Islami nanti, Pak. Ada mencuri Islami, pacaran Islami, riba Islami. Tinggal tambahin aja Islami. Gimana itu? Ya. Jelas ini tidak dibenarkan ya akal Islam, azakumullah. Rasulullah tidak pernah beribadah kepada Allah dengan cara alat musik, enggak. Rasulullah tidak pernah beribadah dengan cara nyanyian-nyanyian ya, yang katanya isinya tentang kebaikan. Memang kalau tanpa musik sebagian ulama membolehkan
syair, bersenandung. Itu yang paling ringan adalah Imam Syafi'i dalam hal ini. Boleh sebatas bersenandung, bersyair, nggak apa-apa. Tapi Imam Syafi'i memberikan catatan. Catatannya pertama, isi senandung atau syair itu tidak boleh berisi maksiat. Tapi isinya yang mengingatkan kita kepada akhirat dan yang lainnya nggak apa-apa. Kalau tidak disertai dengan alat musik. Yang kedua, tidak boleh sering-sering. Karena Nabi bersabda, la an yumla batnu ahadikum qayhan wa sadidan. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh nyanyian. Ya, hadisnya sahih. Nabi mengatakan lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh apa? Nyanyian. Maka kata Imam Syafi'i, ini syarat yang kedua yang harus terpenuhi. Tidak boleh sering-sering. Sekali-kali nggak masalah. Makanya para sahabat bersyair sekali-kali aja nggak masalah. Adapun jadikan kebiasaan, jangan. Nah, ternyata terkadang kita melihat pemuda itu kebalikan. Lebih senang bersyairnya daripada apa? Baca Qur'annya, daripada zikirnya. Ini melalaikan namanya, Pak. Tetap ini tidak diperbolehkan kalau sudah seperti itu. Ya. Wailah, kalau kita membaca kitab-kitab para ulama tentang nyanyian, banyak banget yang keras terhadap nyanyian. Ya. Imam Malik mengatakan nyanyian itu ruqyatuz zina. Ruqyahnya zina. Mas'ud dan Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ucapan-ucapan yang tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kata Ibnu Abbas apa? Demi Allah, yang dimaksud ayat ini adalah nyanyian. Itu juga perkataan Ibnu Mas'ud. Sampai bersumpah 3 kali. Demi Allah, yang dimaksud ayat itu adalah nyanyian. Bang, akhi, ya, kita yang dari kecil ngedengerin nyanyian, itu kayak gimana gitu ya. Ya, kayaknya kita dari kecil dah, gimana sih di angkot ada nyanyian, ada musik, di mana-mana ada musik. Kok kayaknya baru sekarang nih kita dengar-dengar nih. Jangan-jangan nih agama baru nih. Masalahnya kita dari kecil udah dididik di atas kayak gituan, Pak. Kita anggap biasa. Waktu SD dulu ya, pelajaran olahraga senam jasmani, teng 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 gitu. Pakai musik. Jadinya kita nganggap biasa. Ya. Sehingga pada waktu itu gara-gara kita terbiasa di atas sesuatu yang ternyata setelah tahu kita itu mungkar, kita merasa heran. Ibnu Mas'ud berkata begini, Kaifa bikum idza labisatkumul fitnah wa sarat sunnah. Ya. Bagaimana pendapat kalian apabila fitnah itu melanda kalian dan fitnah dianggap sunnah? Yarbu fiha shaghir, anak kecil tumbuh di atas fitnah. Wa yahramu fihal kabir, orang dewasa tua di atas fitnah. Sehingga mereka menganggap ini sunnah. Ketika fitnah itu dikatakan tinggalkan, orang berkata ada sunnah yang ditinggalkan. Padahal itu bukan sunnah. Kenapa? Di situ Ibnu Mas'ud memberikan kepada kita alasannya. Dia sudah tumbuh dari kecil di atas fitnah. Dia sudah dewasa sampai tua di atas fitnah. Sehingga dia anggap biasa gitu. Dianggap biasa, nggak masalah. Nah, inilah jadi masalah akal Islam. Nah, setelah kita besar, mulai kita mengaji, baru kita dengar, haram, waduh. Ya, kalau antum Masya Allah kayak Mas tadi itu ya, pas dengar langsung haram, langsung nyari, langsung, wah, bila kalau gitu saya tinggalin, Masya Allah, gitu kan.
Yang berabe-nya tuh Pak, pas dia tahu haram, apaan sih nih? Dikit-dikit haram. Agama apaan tuh kayak gitu tuh kan? Susah jadinya karena ngikutin hawa nafsu. Ya, Allah. Memang mau diputar kemana juga di Islam tidak ada musik. Ya, cuman udah terlanjur di dalam kehidupan ini musik menjadi bagian dari kehidupan. Ya, sekarang kalau antum bilang ke orang yang sedang asik dengar musik ini haram, tutup matiin, kesinggung dong. Justru dalam Islam ini ketika kita melarang, memberikan solusi. Nah, proses memberikan solusi ke seseorang ini nggak mudah. Karena banyak kok teman-teman yang penggila musik, dulu nggak kita cutting musik haram dulu, bikin asik aja dulu. Setelah dia menemukan keasikan selain musik, hilang dengan sendirinya. Musik cuma masalah kebiasaan. Makanya di surat Luqman itu dikatakan wa minan nasi mayastari lahwal hadis. Ada sebagian manusia nanti ini yang menyukai perkataan-perkataan yang nggak ada manfaatnya, bikin orang cengeng, ya sendiri megang gitar nangis sendiri gitu, ujung-ujungnya mainin rambut, betul ya. Makanya kalau dulu orang-orang Arab mengatakan kalau orang laki yang suka musik mukhonnas dibilangnya, agak ke bencong-bencongan, mukhonnas gitu ya, amrot. Pasti nanti mainin rambut, ngaca mulu. Orang laki jangan mainin rambut abang ngaca, jihad gitu loh. Orang laki mainin poni mulu, Masya Allah. Emang masuk surga bareng poni kan kagak gitu loh. Bukan berarti nggak boleh pakai poni, itu kan kerjaan perempuan. Dandan, perawatan tuh perempuan, laki ya laki gitu loh. Ya bukan berarti nggak boleh dandan, boleh, tapi tetap menggreget gitu. Nah di Islam itu ada syair, ada nasyid. Makanya kalau saya sih optimis banget sama Indonesia ini, optimis. Saya gembor-gemborkan di mana-mana, jangan banyak menghujat, jangan banyak berdemo. Sudah, negeri ini butuh suplai kebaikan. Ini suasana kayak begini, ini udah cikal bakal suasana zaman Rasul. Di mana anak-anak muda nih asik dengan kajian. Insyaallah kita di Jakarta dengan Rabanian sebetulnya, mudah-mudahan Bogor dengan Jungle Land-nya nanti insyaallah nih ya. Mudah-mudahan seperti di Bandung di Al-Latif Sangintennya, Masya Allah, sampai anak-anak motor yang tadinya udah nggak bakal denger Quran sekarang biang keroknya pada tobat loh. Nggak apa-apa, mereka begitu dulu biarin, kenapa emang? Antum jangan ngerusak suasana. Kalau menurut antum ini kajian encer, cari yang keras gitu loh. Kalau ini kita mau asik-asik dulu kok gitu loh. Nanti biar waktu yang menyempurnakan gitu loh. Sehingga nanti orang akan tahu iya ya. Karena kalau antum sedikit mau keluar negeri bergaul sama muslim di luar, itu macam-macam modelnya. Dan asik. Islam tuh good looking gitu loh. Makanya kalau sampai malah kita mempertontonkan yang gak enak asik dilihat, ada yang salah nih, wallahu a'lam. Jadi ya jelas memang di Islam tidak ada musik. Jadi kalau antum pasangkan ada Islam musik Islami, maaf, Islam nggak menerima. Cuma kalau kita melarang langsung tanpa solusi sulit. Ya, biarkanlah, sekarang sudah banyak nih kori yang suaranya bagus. Dulu kan kita tahun-tahun 80-an, 70-an denger kori cuma muammar doang, betul? Sekarang suaranya macem-macem, sampai imam bisa di setel suaranya, betul? Mau suara siapa? Gitu kan? Wallahu a'lam. Luar biasa. Nah, abis ini kita